Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Roni. Pada pertemuan keempat ini kita akan coba membahas tentang modeling casting or forging. Adapun capaian dari pembelajaran ini, yang pertama adalah memahami cara memodifikasi komen. Yang kedua, memahami cara mengcopy dan mempastekan dari fitur. Yang ketiga, memahami penggunaan up to neck dan mid plane pada saat penggambaran. Yang keempat, penggunaan simetri dalam penggambaran di sketch. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan coba membahas tentang gambar yang ada di depan. Adapun gambar yang akan kita buat pada pertemuan kali ini seperti berikut. Pada pertemuan kali ini kita akan mengikuti tutorial dari SolidWorks Essential, di mana kita akan mengikuti langkah-langkah yang ada. Yang pertama, kita buka dulu software SolidWorks, kemudian kita klik pada posisi top plane. Oke, silakan diklik new part. Oke. Kemudian silakan diklik top plane, klik kanan sketch. Kemudian di sini kita diperintahkan untuk memahami sketch center line. Oke, silakan diklik center line, klik pada titik origin, arahkan ke bagian atas. Kemudian di sini ada display off, di sini ada sketch relation. Kemudian kita klik pada sketch tool. Di sini kita diperintahkan untuk mengaktifkan dynamic mirror. Oke. Nah, silakan diklik tool. Di sini ada sketch tool, ada dynamic mirror. Oke, silakan diklik dynamic mirror. Kemudian silakan diklik garis ini, sehingga terdapat dua buah garis, di mana bagian atas dengan bagian bawah itu memiliki garis yang sama. Kemudian pada bagian dynamic mirror ini sendiri, kita menggambar di suatu sisi, secara otomatis akan dimirrorkan di sisi yang satu lagi. Ya, kita misalkan pada penggambaran berikut, kita klik garis lurus, secara tidak langsung di sebelah kiri akan terbentuk juga garis lurus. Kemudian kita turunkan ke bawah dan kita letakkan pada titik tengah. Oke. Kemudian kita beri dimensi sesuai dengan tampilan berikut. Oke, dimana pada bagian atas ini 20 mm. Kemudian tinggi center line itu adalah 220. Kemudian perseginya tingginya 100. Oke, setelah selesai, kemudian kita lanjutkan dengan penggunaan aplikasi dari Extrude Boss. Tetapi di sini kita sudah menggunakan perintah dari mid plane. Klik fitur Extrude Boss. Oke, perhatikan di sini kita pilih, di sini ada yang namanya mid plane. Jadi fungsi mid plane di sini apa? Fungsi mid plane ini, titik origin atau sketch kita tadi berada pada posisi tengah-tengah dari benda kerja yang kita gambar, dimana di sini tingginya itu adalah 15 mm. Kemudian kita draft dengan sudut kemiringan itu adalah 8 derajat. Oke, silahkan diisi 8 derajat, kemudian silahkan diklik tanda OK. Secara tidak langsung akan berubah menjadi gambar sebagai berikut. Kemudian
kita lanjutkan dengan cara di sini kita diperintahkan untuk men-sketch pada posisi front plane. Berarti posisi front plane kita klik kanan, kemudian kita sketch dan kita normal to kan. Kemudian kita diperintahkan untuk membuat circle dengan diameter 12 mm. Dengan diameter 12 mm. Kemudian di sini kita diperintahkan untuk silakan diarahkan posisinya terlebih dahulu dalam bentuk isometri. Kemudian kita diperintahkan untuk mengextrude boss, tetapi di sini kita diperintahkan untuk up to next. Kita fitur di sini extrude boss. Di sini ada pilihan lantaran arahnya ke arah sisi sebelah kiri sehingga up to next-nya tidak muncul. Untuk memunculkannya silahkan diklik direction ini. Sehingga arah panahnya berubah menjadi ke sebelah kanan. Di sini ada yang namanya up to next. Silahkan diklik up to next. Dimana up to next itu fungsinya untuk men-3D-kan suatu sketch sampai ke titik terakhir. Kemudian di sini kita diperintahkan untuk kemudian kita klik up to next, kemudian klik OK. Silahkan diklik OK. Kemudian kita isometrikan sehingga gambar kita berubah menjadi berikut ini. Kemudian pada penggambaran berikut kita akan diperintahkan untuk membuat sisi bagian depan dengan menggunakan art center atau tangen art. Nah, dengan cara di sini kita disuruh plane top. Top plane, klik kanan, kemudian kita sketch up to kemudian kita klik garis mulai sisi dari sebelah kiri, kita arahkan ke atas, kemudian kita tarik kanan, tarik kiri, akhirnya terbentuk garis lengkung. Kemudian kita arahkan ke bawah, kiri ke tengah, kemudian kita ke kiri. Kita klik, kemudian kita OK kan. Jadi dalam penggambaran ini kita diperintahkan untuk mengecek. Di sini ada add relation, dimana di sini kita diperintahkan untuk center point dengan center line itu harus di join. Dengan cara seperti apa? Silahkan diklik kontrol. Jadi center ini dengan center origin itu harus coincident. Kemudian center untuk lingkaran kecil dengan center pada bagian bawah itu harus vertikal. Sehingga terbentuklah gambar berikut. Kemudian silakan di OK kan. Kemudian kita beri dimensi dengan diameter 13, radius 13. Kemudian di sini R16. Dan tingginya ini adalah 18. Sehingga gambar kita sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian kita di sini diperintahkan untuk extrude boss
dengan menggunakan midplane dengan ketebalan 20 mm dan draft itu adalah 8 derajat. Oke, silakan diklik fitur extrude boss. Kemudian di sini kita isometrikan. Kita klik midplane. Kemudian kita klik midplane, kemudian kita draft itu adalah 8 derajat. Ketinggiannya ini adalah 20 mm. Kemudian kita okekan sehingga gambar kita sudah membentuk seperti cetakan atau sendok. Kemudian kita diperintahkan untuk di sini kita diperintahkan untuk memperlihatkan wireframe, hidden dan lain-lain. Kemudian di perintah berikutnya kita diperintahkan untuk menscape pada bagian permukaan atas. Kemudian kita diperintahkan untuk menggunakan offset entities, di mana offset entities di sini fungsinya untuk membuat garis dengan bentuk sama dengan pada bagian luar. Oke, dapat kita lihat sebagai berikut. Kita sketch di sini. Kemudian kita tool di sini sketch. Kemudian di sini kita ada offset entities. Oke, di sini kita isi dengan jarak 2 mm. Oke, arahnya keluar, kita silahkan kita klik ini di sini, aktifkan reinforce-nya sehingga entities kita tadi berubah menjadi di posisi dalam. Jadi yang 2 mm itu yang mana? 2 mm itu jarak sisi bagian dalam dengan sisi bagian luar. Kemudian kita klik OK. Di sini kita diperintahkan untuk mengextrude cut, di mana blendnya atau ketebalan itu adalah 2 mm. Kemudian kita fitur di extrude cut. Kemudian di sini kita rubah menjadi 2 mm. Kemudian kita klik tanda OK sehingga terbentuk sebuah lubang. Kemudian kita lanjutkan untuk membuat 2 buah lingkaran, di mana di sini kita diajarkan bagaimana cara menggunakan relasi antara suatu benda dengan titik center dengan membuat konsentrik. Oke, kemudian ini kita klik sketch. Kemudian kita arahkan ke posisi kita. Silahkan dibuatkan lingkaran. Jadi lingkaran yang kita buatkan ini adalah center dari posisi berikut ini. Oke, kemudian kita klikkan di bagian bawah. Kemudian di mana, oke, mohon maaf, ini kita hapus terlebih dahulu. Di sini kita diajarkan membuat lingkaran yang tidak berada pada posisi di tengah, di mana kita klik center, klik benda kerja, kemudian kita klik titik tengah, titik origin, sehingga di sini kita klik concentric, di mana lingkaran tersebut akan pindah konsentrik dengan titik sumbu tadi. Kemudian silahkan kita okekan. Baiklah, mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Baiklah, kita lanjutkan. Di sini kita akan coba melihat bagaimana cara kita membuat 2 buah lingkaran, yang mana pada saat lingkaran di sini kita diajarkan klik add relation, di mana lingkaran ini akan kita pindahkan ke sumbu origin dengan menggunakan concentric. Baiklah, silakan diklik kanan di sketch, kemudian kan up to normal, kemudian kita klik circle, arahkan kursor kita ke atas sehingga keluar titik sumbu. Silahkan diklik di titik sumbu, kemudian kita klik di sembarang tempat sebuah lingkaran. Kemudian silahkan kita aktifkan, tekan kontrol,
kemudian klik gambar yang akan kita pindahkan, kemudian klik titik originnya, kemudian kita konsentrik sehingga gambar dengan gambar lingkaran dengan titik poin tadi itu akan berada di posisi tengah senter. Oke, kemudian kita beri dimensi dengan dimensi yang pertama adalah 9, yang kedua adalah R12. Berarti ini nih 18, diameter 18, yang ini nih diameter 24. Oke, di sini kita diperintahkan untuk memotong garis. Untuk memotong garis ini kita gunakan perintah. Di sini ada perintah trim entities. Silahkan aktifkan trim entities, kemudian silahkan digoreskan saja, ditahan kursor sebelah kiri, digoreskan ke bawah sehingga terjadilah perpotongan. Kemudian silahkan diklik tanda OK. Kemudian kita lihat di sini bahwasanya itu jarak di dalam itu ada 5 mm, sementara jarak keseluruhan itu adalah 20 mm. Sedangkan tadi sudah kita gunakan 2. Berarti kalau ini kita kurangkan 20 tinggal 15 dikurang 2, berarti sisa 13 mm. Kemudian kita klik isometri, kemudian kita fitur extrude cut. Oke, kita isi di sini dengan jarak 13 mm, di mana arahnya ke arah bawah. Kemudian silakan kita klik tanda OK sehingga pada bagian tengah telah terbentuk sebuah lubang. Kemudian kita lanjutkan dengan pemberian yang namanya fillet. Oke, di sini kita lihat ada yang namanya fillet, di mana pada handle-nya kita fillet dengan 3 mm dan 1 mm. Fillet 3 mm. Kemudian kita klik garis ini, kemudian klik garis ini, kita putar. Oke, kemudian kita klik garis ini. Silakan diklik tanda OK. Kemudian di sini kita memberi dimensi 1 mm pada bagian sisi yang lain. Berarti pada sisi bagian ini kita 1 mm. Kemudian klik pada sisi bagian bawah. Oke, kemudian silakan diklik di bagian sisi sebelah sini, kemudian sisi di bagian. Oke, kemudian silahkan diklik tanda OK dan dilanjutkan fillet lagi untuk 2 mm. Silahkan diisi 2 mm sisi sebelah sini, kemudian di OK kan. Kemudian kita lanjutkan dengan cara memberi fillet pada bagian sisi depan dengan diameter dengan fillet itu adalah 1 mm. Dengan cara mengklik fillet, silahkan diklik di sini diisi 1 mm, kemudian diklik pada bagian dalam, kemudian sisi bagian dalam, kemudian silahkan diklik tanda OK. Kemudian kita isometrikan sehingga gambar kita sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke, baiklah, pertemuan kita sampai di sini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan memahami bagaimana apa yang sudah kita sampaikan di awal pertemuan tadi.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.